Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke kuliah analisis real pekan ketiga. Ibu. Ya. Kalau Siapa saya ini? masih belum paham. Anissa. Anissa. Bentar. Belum di. Iya, Bu. Ya. Saya. Kalau saya belum paham di yang fungsi peta sama prapeta itu, Bu. Oh, itu. Masih belum paham cara gambarnya, Bu. Cara gambarnya? Sebenarnya ya. Gambar itu bukan untuk menjawab, jadi hanya ilustrasi aja. Kan, nah nanti di sekarang itu kita akan ngebahas fungsi inverse. Notasinya sama. Yang kalau kemarin kan ini tuh adalah prapeta. Nah, prapeta ini dia kasarnya sih boleh bukan fungsi. Jadi kayak makanya kemarin dikasih contohnya fx sama dengan x kuadrat. Jadi kalau di ini itu kan gambarnya seperti ini ya. Jadi kalau kita pakai uji, katanya uji garis horizontal. Nah, ini jadi dia punya garis horizontal ini punya 2 titik potong. Titik potongnya ini kita sebut X1, X2. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau disebut prapeta, karena alasan yang kemarin itu. Kemarin kan di apa? Ya kalau nggak salah. E-nya itu dibatasi dari 0 sampai 2. Ini dipetakan oleh F. Ini jadi petanya, peta E itu. Ini kan dari 0 sampai 2, misalnya 2-nya di sini ya. Misalnya 2-nya di sini. Ini 0 sampai 2, maka dia akan punya petanya itu dari 0 sampai 4. Nah, kalau kita punya G-nya dari 0 sampai 4 juga, ini dia akan punya, nah kalau ya kita ambil garis mendatar lagi, yang banyak gitu ya, mendatar semuanya. Nah, kita lihat, jadi setiap satu titik, ini pakai kuning nggak terlalu kelihatan ya. Nah, setiap ada misalnya di sini Y1. Y1 dia ada temannya X2 dan X1. Kemudian misalnya kita sebut di sini ada YA, maka dia ada temannya, ada 2 di sini. Ini XA1 dan XA2. Ya, dan seterusnya. Jadi makanya kita akan punya prapetanya. Prapetanya itu ini prapeta dari G. Nah, ini kan dari sini. Ya, ini dari min 2 sampai 2. Tapi, nah, yang akan kita bahas sekarang, ini adalah inverse dari F. Nah, ini ada syaratnya. Syaratnya, yang punya syarat itu adalah ini. Jadi, F-nya harus bijektif. Ya. F-nya harus bijektif karena nanti, nah ini F ya Ibu sebut F inverse. F inverse-nya juga ini harus merupakan fungsi. Nah, coba Ibu gambarkan dalam bentuk diagram ini ya, grafik ini, graf seperti ini. Ini F inverse. Kalau F inverse itu kan kita punya
4 misalnya. Terus ini 2 dan min 2. Nah, 4 ini punya 2 nilai. Ya, seperti ini. Dan kalau ngikuti definisi fungsi, kan ini kondisi ini nggak boleh. Ya, karena definisi fungsi itu setiap satu titik di sini, dia hanya punya atau terkait dengan satu nilai di B. Jadi kan X di A hanya punya satu kawan di B. Kalau yang ini dia punya 2 kawan. Nah, ini adalah ilustrasi grafnya dari yang atas ini. Nah, kalau prapeta, kondisi ini diizinkan. Ini prapeta boleh. Tapi kalau inverse, ini tidak boleh. Karena inverse itu dia adalah fungsi. Jadi harus memenuhi, dia memenuhi ini, harus memenuhi yang atas ini. Ya, mudah-mudahan ini membantu. Jadi, Ibu ulangi lagi, kalau yang disebut prapeta itu adalah bahan dasar. Jadi kita punya X kuadrat, bahan dasarnya dari mana? Dari bilangan berapa saja. Tapi kalau inverse, nanti dia syaratnya F inverse ini dia harus punya, ya harus merupakan fungsi lagi gitu. Tapi kalau yang ini tidak perlu fungsi. Anissa ini udah cukup atau masih membingungkan? Masih bingung sih, Bu. Nanti lagi aja, nanti nanya lagi. Banyak latihan sebenarnya. Nah, kita lihat dulu ya di materi berikutnya tentang inverse. Nanti kalau bingung di chat aja ke Ibu ya. Kita lanjutkan. Ini materi pekan ketiga, ini ada fungsi dan induksi matematika. Nanti kalau waktunya masih luang, kita akan lanjutkan ke bilangan real. Nah ini ya jenis-jenis fungsi. Nah jenis-jenis fungsi itu ada 3, yaitu fungsi 1-1, fungsi pada, dan fungsi 1-1 dan pada. Nah ini fungsi dikatakan 1-1 atau injektif jika memenuhi kondisi ini. Jadi jika X1 tidak sama dengan X2, maka Fx1 tidak sama dengan Fx2. Nah, ini ya di sini pernyataannya seperti ini. Jadi fungsi 1-1 seperti ini. Tapi biasanya pernyataan yang di atas ini. Nah, ini cara membuktikannya justru pakai kontraposisinya. Ya, jadi membuktikannya dengan nih, kontraposisi A. Posisi dari A. Jadi kita misalkan atau asumsikan seperti ini, Fx1 sama dengan Fx2, maka harus ditunjukkan X1 sama dengan X2. Jadi negasi dari kontraposisi itu, kalau kita punya P maka Q sudah, kontraposisinya itu adalah negasi Q maka negasi P. Ya. Ini dan kedua pernyataan ini implikasi atau kontraposisinya dia mempunyai nilai kebenaran yang sama. Nah, itu fungsi
injektif, kemudian sifat fungsi yang lain itu adalah ini surjektif atau pada. Syaratnya seperti ini. Jadi range dari A itu sama dengan B atau sama dengan kodomen. Nah, ini range dari range fungsi itu harus sama dengan kodomen. Nah, bagian sifat fungsi yang ketiga yaitu fungsi satu-satu dan pada. Jadi jika suatu fungsi f kalau dia memenuhi kondisi A dan B, maka fungsinya disebut fungsi injektif. Nah, ini kembali lagi ke fungsi satu-satu. Jadi, misalkan kita punya diagram Cartesius seperti ini, kemudian ini adalah fungsi, ini adalah fx-nya. Nah, fungsi fx ini kalau kita uji dengan garis horizontal seperti ini, kalau dia punya satu titik potong, di sini kan titik potongnya ada satu. Nah, ini merupakan fungsi yang fungsi satu-satu. Kalau ini contoh ilustrasi yang kedua, ini fungsi fx-nya seperti ini, ya misalnya Ibu bedakan ini jadi gx. Nah, gx ini dia ya garis horizontal ini dia memotong gx di 3 tempat. Nah, ini kita sebut x1, x2 dan x3. Nah, maka fungsi seperti ini dia memotong di 3 tempat seperti ini, maka gx-nya ini bukan fungsi satu-satu. Jadi kalau fungsi satu-satu seperti ini. Nanti akan kita lihat kalau syarat fungsi satu-satu itu adalah fungsi yang monoton tajam, monoton naik atau monoton turun ya. Ini monoton tajam. Biasanya ya fungsi yang monoton tajam itu adalah fungsi satu-satu. Nah, ini contohnya, ini ada fungsi ini. Domainnya itu adalah bilangan real, kecuali x-nya sama dengan 1, jadi x-nya tidak boleh 1. Didefinisikan fungsi ini, fx sama dengan 2x dibagi x min 1 untuk x-nya yang ada di A sini. Nah, yang diminta ini buktikan kalau fx ini adalah fungsi satu-satu. Tadi kan di definisi fungsi satu itu katanya jika ya dituliskan di sini aja ya. Katanya jika x1 tidak sama dengan x2, maka fx1 ini tidak boleh sama dengan fx2. Nah, untuk membuktikannya kita gunakan kontraposisinya. Jadi kita asumsikan ini fx1 sama dengan fx2. Nah, ini harus dibuktikan x1 sama dengan x2. Asumsi ini x1 dan x2 kita substitusikan ke fungsinya. Jadi kita akan punya 2x1 per x1 min 1 ini sama dengan 2x2 per x2 min 1. Kemudian kita kali silang ya. Ini 2x1 dikali x2 min 1 sama dengan 2x2 dikali x1 min 1. Ini kita kalikan kedua ruasnya, jadi 2x1 x2 min 2x1 sama dengan 2x1 x2 min 2x2. Ini ruas kiri dan ruas kanan. Ini ada 2x1 x2, jadi saling menghilangkan ya. Atau prosesnya kedua ini dikalikan inverse-nya ya, dikalikan inverse-nya jadi 0. Jadi kita peroleh ini 2x1 sama dengan min 2x2. Nah, kedua ruas kita kalikan dengan min 2, kita peroleh x1 sama dengan x2. Ya, karena terbukti x1 sama dengan x2, jadi f-nya itu adalah fungsi satu-satu. Nah, itu contoh fungsi satu-satu. Kemudian
Nah, ini tadi kan kalau fungsi 1,1 itu kita pakai uji ini, uji garis horizontal F11, maka paling banyak memotong di satu titik. Nah, kalau fungsi pada, ini misalkan kita punya range-nya seperti ini, jadi range-nya kita tentukan dulu. Nah, setiap maksudnya kodomen, jadi misalnya kita punya kodomennya di interval seperti ini, jadi setiap titik yang ada pada kodomen kita buat ini garis horizontal. Nah, ini kalau garis horizontal ini memotong di satu titik, nah ini kita sebut fungsinya, ya di sini ada tulisan paling sedikit satu titik X elemen A, itu artinya dia paling sedikit memotong di satu titik. Di satu titik. Nah, begitu juga ini contoh yang grafik keduanya. Jadi kira-kira seperti ini. Ya, ini kodomennya. Kodomennya itu harus sama dengan range-nya. Jadi kalau misalnya kita pakai uji garis mendatar, nah di sini ini dia memotong di 3 titik. Nah, dua fungsi ini merupakan contoh fungsi yang pada. Kalau fungsi yang tidak pada, ya kira-kira seperti ini. Misalnya kita tetapkan fungsinya, misalnya kita punya fungsi seperti ini, fungsi ya X kuadrat, kemudian kita tetapkan range-nya ini adalah ini. Jadi kita punya bukan range, misalnya kita punya F dari R ke R, ya ini fx-nya. Nah, ini bukan ya ini di batasnya lebih jauh ya, di R. Fungsi ini bukan fungsi pada. Ya, karena kalau misalnya kita ambil garis, kita pakai uji garis mendatar. Nah, kita uji pakai garis mendatar di sini, di titik ini. Nah, garis mendatar ini dia tidak memotong F. Ini tidak memotong F. Nah, karena seperti ini berarti ini bukan fungsi pada. Nah, contohnya di sini masih kita gunakan fungsi yang tadi. Kemudian ini adalah B-nya atau kodomennya. Nah, harus dibuktikan kalau B ini itu adalah range dari F. Jadi harus dibuktikannya gimana? Untuk setiap Y di B, maka terdapat X di A, sehingga ini Fx sama dengan B. Nah, ini kan pernyataannya seperti ini. Ini untuk setiap, maka terdapat. Nah, kalau ada pernyataan ini kondisi terdapat itu kita harus tunjukkan X yang seperti apa yang memenuhi kondisi pernyataan. Nah, ini ada analisis pendahuluan atau kotretannya. Ya, ini analisis pendahuluan atau ya kotretan. Kan kita
mintanya seperti ini. Atau ini jangan B karena di sininya kita udah tuliskan Y. Nah, jadi kita punya fx sama dengan Y, terus fx-nya sendiri itu adalah 2x per x min 1. Ini sama dengan Y. Nah, ini tujuannya kita akan membuat persamaan dengan X sama dengan. Yang ini kan asalnya kita punya Y sama dengan berapa. Nah, ini kita akan buat jadi X sama dengan. Kita kali silang, ini 2X sama dengan Y dikali X min 1. Atau 2X sama dengan XY min Y. Ini yang ada variabel X-nya kita pindah ke ruas kiri. Ini 2X min XY sama dengan min Y. Atau kita punya X sama dengan 2 min Y sama dengan min Y. Atau X-nya sama dengan minus Y per 2 min Y. Atau bisa kita tuliskan ini Y sama dengan Y min 2. Ya, seperti ini. Jadi ini kotretannya. Ada. Ini X-nya bentuknya seperti ini. Nah, buktinya. Jadi buktinya, untuk membuktikan itu kita harus seperti di pertemuan pertama. Membuktikan itu kita harus membuat pernyataan yang sama persis atau duplikat dari definisinya. Jadi kita akan menduplikat kalimat ini. Ya. Jadi bahasanya jadi seperti ini. Ini untuk setiap itu berarti kita tuliskan dengan ambil sembarang. Sembarang itu sama artinya dengan ambil setiap. Ini Y di B, maka dipilih atau terdapat, kita pilih X-nya seperti apa? X-nya seperti yang di kotret tadi. X-nya adalah Y per Y min 2. Nah, ini X seperti ini. Ini ada di A. Ya. Sehingga kalau kita substitusikan Fx, ini adalah F dari Y per Y min 2. Kita substitusikan nilai X ke fungsinya, yaitu fungsi ini. Ini adalah 2 dari Y per Y min 2, kemudian dibagi dengan Y per Y min 2 dikurang 1. Ya, ini sama dengan 2Y dibagi dengan Y min 2. Ini Y per Y min 2. Satunya kita samakan penyebutnya ya. Jadi Y min 2 per Y min 2. Nah, ini jadi sama dengan 2Y per Y min 2 dibagi dengan ini jadi ya 2 per ini kan jadi minus, ini jadi plus ya. Jadi hasilnya 2 per Y min 2, atau kita akan punya 2Y per Y min 2 dikali dengan Y min 2 per 2. Nah, ini bisa kita bagi. Ini juga kita bisa bagi. Ini hasilnya. Ini sama dengan Y. Nah, di sini kita punya Fx-nya sama dengan Y. Karena kita punya pernyataan yang sama dengan definisi, jadi F ini adalah fungsi pada. Nah, itu F adalah fungsi pada. Nah, di sini karena kita punya ini ya, X-nya sama dengan Y dibagi dengan Y min 2, berarti di sini range-nya itu disyaratkan dia tidak boleh sama dengan 2. Ya, sesuai dengan di sini ya B-nya. Ya. Jadi
Ya, jadi kita punya FA-nya ini sama dengan B. Nah, selanjutnya tadi jika fungsi ini ya, untuk fungsi kalau F fungsi bijektif, jadi awalnya kita definisikan F itu adalah fungsi bijektif. Ini fungsi bijektifnya dari A ke B. Ini didefinisikan fungsi G. G itu adalah pasangan berurut B, A dengan B-nya ada di B, A-nya ada di A. Nah, syaratnya pasangan berurut A, B ini ada di F, ada di fungsi. Maka G yang ini adalah fungsi dari B ke A, atau bisa Ibu tuliskan G ini adalah fungsi dari B ke A, seperti itu. Nah, G sendiri ini disebut inverse dari fungsi F, atau notasinya ini. Nah, ini ketemu notasi ini lagi ya. Jadi, nah, tadi ini udah disampaikan F inverse itu punya syarat F-nya harus merupakan fungsi bijektif. Nah, kita lihat di sini hubungan antara fungsi F dan inverse dari fungsi F itu dia punya syaratnya seperti ini. Jadi domain dari F itu harus sama dengan range dari fungsi F inverse. Ya, jadi kalau kita punya ini A, ini B, ini fungsinya seperti ini fungsi F. Nah, A ini kan sama dengan domain dari F. Dan B ini sama dengan range dari, biasanya range itu hanya bagian ya, biasanya yang kondisinya seperti ini. Tapi karena ada syarat bijektif, jadi ini haruslah range F-nya sama dengan B. Nah, yang membedakan, kemudian kita punya ini F inverse. Maka kita akan punya ini domain dari F inverse-nya itu adalah B ini. Kemudian ini adalah range dari F inverse. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi ini hubungannya. Ini terkait hubungannya ini sama dengan, yang ini juga ada kondisi sama dengan di range yang ini ya, ini dan ini. Ini ya, akibat lebih lanjutnya kita punya ini B sama dengan FA jika dan hanya jika A-nya sama dengan inverse dari B. Contohnya kita pakai contoh yang sebelumnya tadi, contoh yang kita punya fx itu sama dengan tadi berapa? 2x per x min 1. Nah, f inverse-nya adalah nah ini f inverse-nya adalah ini. Yang ini. Y per Y min 2. Ya. Jadi kalau meskipun belum di materinya belum disampaikan, kita periksa ini ya, komposisi dari komposisi F inverse ini terhadap X. Wah, ini agak panjang. Nanti dia hasilnya akan sama dengan X, sama dengan dirinya sendiri. Nanti silahkan dicoba dulu ya. Nah, ini baru dibahas
komposisi fungsi. Terus di sini ada operasi komposisi. Kalau sebelumnya operasi fungsi itu berupa operasi aljabar, nah ini ada operasi komposisi fungsi. Di sini ada fungsi F itu dari A ke B, kemudian G dari B ke C. Nah, jika range dari F-nya, range-nya ada di sini, ini ilustrasinya. Range dari F merupakan bagian dari ini domain B-nya itu adalah domain dari G, bagian dari range F-nya bagian dari domain G. Maka kita akan punya fungsi komposisi, yaitu fungsi dari A ke C. Nah, kondisi syarat untuk komposisi GOF ini kalau dijabarkan ya dari ilustrasi di gambar ini, jadi kita peroleh ini range F diiris dengan domain G, dia tidak boleh sama dengan himpunan kosong. Jadi dia harus memenuhi kondisi ini. Baru nanti kita akan punya ini komposisi GOF atau fungsi G terhadap Fx. Nah, contohnya ini ada Fx sama dengan 2x, kemudian Gx sama dengan 3x kuadrat min 1. Yang ditanyakan berapa komposisi G terhadap F-nya. Nah, ini kita coba isi dulu datanya ya. Domain dari fungsi G, ini GOF, jadi kalau digambarkan, ini kita punya G komposisi F, berarti fungsi yang berperan terlebih dahulu itu adalah fungsi F, yang kemudian dilanjutkan dengan fungsi G. Nah, ini kita punya domain dari F, di sini ada domain dari G, yang sekaligus range dari F. Ini range dari fungsi G. Nah, domain dari G di sini ini karena dia merupakan fungsi polinom khusus, yaitu fungsi linier. Ini domainnya adalah bilangan real. Ini ya, salah tunjuk tadi. Fungsi G itu adalah yang ini, 3x kuadrat. Ini juga fungsi masuk ke dalam fungsi polinom khusus, yaitu fungsi kuadrat. Ya, ini domainnya adalah bilangan real. Kemudian domain dari fungsi F ini juga bilangan real. Nah, range dari F berapa? Range dari F di sini, ini ada fungsi linier. Ini juga domainnya adalah real. Range-nya adalah real. Ya, kita lihat di sini kita peroleh ini bilangan real, yang ini juga bilangan real. Dan ini memenuhi kesamaan. Atau bisa dituliskan range F diiris dengan domain G itu adalah bilangan real, himpunan real diiris dengan himpunan real itu adalah dirinya sendiri. Dan dia tidak sama dengan himpunan kosong. Nah, karena ini jadi operasi komposisinya bisa kita lanjutkan. Nah, ini berarti kita punya G atas fungsi Fx atau G atas Fx-nya itu adalah 2x. Ini sama dengan G-nya yang ini, 3 dari 2x dikuadratkan min 1. Ini sama dengan 12x kuadrat min 1. Nah, ini adalah G komposisi F-nya. Nah, ini ada pertanyaan tambahan. Berapa domain dan range-nya? Range dari GOF-nya. Ini domain, karena ini sini ya, ini jadi domain G sama dengan range dari F.
Maka ya dari sini ini kita punya prapeta dari F itu adalah ya, domain F-nya, semua domain F-nya, karena dia memenuhi kesamaan ini. Domain F-nya itu adalah ini, bilangan real. Nah, kalau ini range-nya ada di mana? Range-nya itu di nah, kalau range dari fungsi G ini belum dijawab ya. Range dari G itu adalah ini ya. Ini kalau kita gambar pakai perpindahan atau pergeseran fungsi, jadi kita misalkan ini x kuadrat, 3x kuadrat, maka ada min 1 berarti diturunkan 1 langkah. Jadi kita punya ini ya kira-kira seperti itu, 3x kuadrat min 1, ini di min 1 ya. Jadi range-nya ini adalah min 1 sampai k hingga, atau ya min 1 sampai k hingga. Nah, ini juga ini karena ini sama dengan, jadi range-nya ini juga sama ya, min 1 sampai k hingga. Nah, ini kalau kebalikannya fungsi F komposisi G ini bagaimana? Nah, kita buat ilustrasinya seperti ini. Ini jadi F komposisi G dimulai dengan urutannya fungsi G terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan fungsi F. Ini datanya udah ada di atas. Domain G itu adalah bilangan real, range dari G ini min 1 sampai k hingga, domain dari F bilangan real, kemudian range dari F ini juga bilangan real. Nah, kita periksa kondisi ininya. Range G itu adalah min 1 sampai k hingga, domainnya adalah bilangan real. Nah, ini kalau kita iris, ya ini kan kondisinya tidak sama ya. Kondisinya tidak sama. Kita iriskan, ini hasilnya min 1 sampai k hingga, dan dia tidak sama dengan himpunan kosong. Nah, karena tidak sama dengan himpunan kosong, berarti kondisi ini, F komposisi G ini ada. Dan hasilnya, ini adalah, ini F dari 3x kuadrat min 1, ini sama dengan 2 dikali 3x kuadrat min 1. Sama dengan, ini 6x kuadrat min 2. Nah, bagaimana dengan ini domain dari F komposisi G? Tadi di sini ini domain G itu bilangan real, range-nya ada di sebagian saja di sini, min 1 sampai k hingga. Nah, ini domain dari F itu adalah bilangan real, range-nya juga bilangan real. Tapi yang karena oleh fungsi G ini dipetakan seperti ini, ke sini saja ya. Nah, ini jadi adanya cuman ada di sini. Ini juga nanti hasilnya cuman ada di dalam bagian di sini. Ini adalah F untuk ini, min 1 sampai k hingga. Jadi hasilnya F min 1 sampai k hingga itu sama dengan, ya kalau kita substitusikan langsung ke fungsinya, ini jadi dari min 2 sampai k hingga. Ya, jadi ini domainnya itu adalah semuanya bilangan real. Sini karena prapeta dari min 1 sampai k hingga terhadap prapeta dari fungsi G itu adalah semua bilangan real di sini. Nah, ini range FOG-nya itu yang min 2 sampai k hingga.
Nah, itu contoh, ada yang harus diperhatikan. Nah, kita lihat di sini, ini ya, G komposisi F ini sama dengan 12X kuadrat min 1, kemudian F komposisi G ini sama dengan 6X kuadrat min 2. Nah, kedua fungsi ini tidak memenuhi kesamaan. Ya, akibatnya ini GOF dengan FOG itu tidak memenuhi sifat komutatif, atau bahasa tugasnya, jadi fungsi ini, fungsi komposisi atau operasi komposisi ini tergantung pada urutan fungsinya. Nah, ini ada contoh yang lain. Kita punya ini fx sama dengan 1 min x kuadrat dan gx sama dengan akar x. Domain dari fungsi f itu adalah bilangan real. Range-nya ini, range-nya karena ini adalah min x kuadrat itu nilainya selalu negatif, jadi range-nya itu dari min hingga sampai 1. Jadi kalau digambarkan fx itu seperti ini. Ini kan, nah ini adalah min x kuadrat. Terus kalau pakai pergeseran fungsi, nah ini di sini puncaknya 1, ini adalah 1 min x kuadrat. Jadi kita lihat range-nya ini dari min hingga sampai 1. Domain dari fungsi G, karena ini harus lebih besar dari 0, ini ada syaratnya X-nya lebih besar dari 0, ini jadi 0 sampai hingga. Nah, range-nya, range G ini juga sama ya, dari 0 sampai hingga. Nah, kita lihat di sini range F dan domain G, range-nya nih, range F diiris dengan domain G, range-nya min hingga sampai 1 diiris dengan 0 sampai hingga, dan irisannya itu adalah 0 sampai 1, dan dia tidak sama dengan ini himpunan kosong. Ya, karena tidak sama dengan himpunan kosong, berarti ini bisa kita peroleh. Ya, GOF kita bisa hitung, yaitu G komposisi F. Ini G dari Fx, Fx-nya itu 1 min X kuadrat, ini sama dengan akar dari 1 min X kuadrat. Nah, yang ditanyakan ini domainnya ada di mana? Dari domainnya kita cari dari ini, dari kondisi ini. Ya, kalau di sini ini ada range F, range F itu di sini dari min hingga sampai 1. Kemudian domain dari fungsi G itu adalah, ya kita misalkan lingkaran penuh ini adalah 0 sampai hingga, dan irisannya itu adalah 0 sampai 1. Nah, untuk menentukan domain dari G komposisi F itu adalah prapeta 01. Nah, ini prapeta 01 terhadap fungsi F. Nah, ini diprapetakan di sini, atau kita lihat ilustrasinya. Jadi kalau kita punya range di sini 0 sampai 1, prapetanya itu adalah ya ini dari min 1 sampai 1. Nah, ini adalah domain dari fungsi komposisi GOF, dan range-nya berarti yang nilai ini, nilai irisan ini dipetakan oleh fungsi G. Jadi peta 01 oleh fungsi G itu adalah 01 juga. Jadi range-nya itu adalah range G ini sama dengan
peta fungsi G terhadap ini 0, 1. Ya, itu contoh yang kedua. Nah, karena kita punya ini inverse, ya, balik lagi ke inverse. Jadi inverse juga ya, bisa kita peroleh dari komposisi fungsi. Cuman di sini ada syaratnya ya. Tadi kan syarat fungsi punya inverse dia harus bijektif. Nah ini komposisinya ada, terus ini masih pakai syarat yang tadi yang domain apa? Domain G itu. Kalau ini gimana nih? Ini coba dicari syarat dari ini ya, komposisi ini GOF inverse ini. Ini syarat, tapi kalau yang dituliskan di teoremanya seperti ini, tapi ini ada, menurut Ibu ada syarat yang belum dicantumkan. Ya. Ini maka ini inverse dari G komposisi F dari ini H itu adalah ini F komposisi dari F inverse terhadap G inverse. Nah, itu untuk komposisi fungsi dari fungsi inverse. Nah, ini ada fungsi yang fungsi di restriksi, atau restriksi itu ini ya, persempitan atau diperluas. Fungsi itu bisa diperluas atau dipersempit. Khususnya di definisi ini yang dipersempit itu adalah domainnya. Ya, domain fungsi dengan domain yang dipersempit. Nah, ini didefinisikan seperti ini. Misalkan kita punya fungsi f dari A ke B, kemudian jika A-nya ini A1, kita punya A1, ini A1-nya, ini harusnya himpunan bagian dari A. Ini A1-nya himpunan bagian dari A, didefinisikan fungsi yang baru, ini fungsi yang baru ini F1, ini adalah A1 ke B. Dengan ini ya, F1X sama dengan Fx untuk X-nya ada di A. Nah, F1 ini disebut restriksi fungsi atau persempitan. Persempitan fungsi F terhadap A1. Ini contohnya, kita punya ini fungsi asalnya, Fx sama dengan ini ya, X kuadrat, domainnya di R ke R. Nah, kita tahu kalau fungsi X kuadrat ini bukan fungsi satu-satu. Bukan satu-satu. Nah, fungsi ini, X kuadrat ini bisa kita persempit domainnya, sehingga kita peroleh fungsi satu-satu. Caranya, kita ambil, ya ini A1-nya, kita anggap A1 ini sama dengan 0 sampai eta hingga, ini merupakan himpunan bagian dari real. Nah, ini fungsi F1-nya, atau bisa Ibu tuliskan sebagai ini, F dibatasi di A1. A1-nya ini ya, ini adalah fungsi dari 0 sampai eta hingga ke bilangan real. Nah, jadi kalau secara ilustrasinya, yang tadinya kita punya X kuadrat itu seperti ini dari R ke R. Nah, restriksi ini adalah fungsi yang seperti ini. Ini karena domainnya dibatasi, domainnya dari 0 sampai eta hingga. Ya, seperti ini. Kita lihat fungsi restriksi ini, F1 ini adalah fungsi satu-satu. Nah,
itu biasanya restriksi fungsi. Jadi salah satu tujuan restriksi fungsi itu contohnya ini. Jadi membangun di sini contohnya membangun fungsi yang satu-satu. Nanti di contoh atau di kajian berikutnya kondisi restriksi seperti ini juga diperlukan ya, biasanya untuk mencari solusi. Jadi balik lagi ke materi minggu lalu. Ini tentang induksi matematika. Induksi matematika itu adalah salah satu metode pembuktian langsung. Ya, sifat well ordering dari bilangan asli. Ini setiap himpunan tidak kosong dari bilangan asli. Jadi paling sedikit dia mempunyai satu anggota. Nah, dengan kata lain seperti ini ya. Jadi kalau kita punya himpunan bagian dari bilangan asli dan dia tidak sama dengan himpunan kosong, maka paling sedikit ada ya M di N sehingga M-nya kurang dari K untuk setiap K ada di S. Nah, ini prinsip induksi matematik. Katanya kalau kita punya S itu himpunan bagian dari N yang memenuhi kondisi pertamanya, satu itu adalah anggota dari S, kemudian untuk setiap K yang ada di N, maka jika K-nya di S, maka K plus satunya ada di S. Nah, kalau kedua pernyataan ini dipenuhi, akibatnya S-nya itu adalah himpunan bilangan asli. Atau pada prakteknya kita punya ini ya, misalnya kita punya pernyataan, kalau pernyataan satu benar, kemudian kita asumsikan pernyataan ke K itu benar, terus kita harus dibuktikan pernyataan ke K plus 1 benar. Nah, kalau kondisi yang kedua ini terpenuhi dan memenuhi, maka ya pernyataan untuk setiap N bilangan asli itu adalah benar. Nah, itu penggunaannya seperti itu. Terus ini perluasan dari prinsip induksi matematik. Jadi kalau yang prinsip induksi matematik yang pertamanya itu kita mulai dengan pernyataan pertama. Pernyataan pertamanya harus untuk N sama dengan 1. Nah, kalau di sini ini pernyataan pertamanya ini tidak perlu 1. Jadi pernyataan pertamanya boleh bilangan asli berapapun. Nah, baru nanti kita punya PK untuk K-nya yang lebih besar dari N0. Jika ini benar, maka pernyataan selanjutnya harus benar. Nah, kalau kedua pernyataan ini terpenuhi, maka pernyataannya benar untuk setiap nih N yang lebih besar dari N0. Itu prinsip induksi matematik yang versi kedua. Nah, kalau prinsip induksi matematika kuat, ini sama ya. Ini bisa 1 atau pernyataan pertama, N0 seperti ini. Nah, pernyataan keduanya, jadi mulai dari kalau kita punya N0, berarti kita punya N0, terus N1, N2, dan seterusnya sampai N ke K. Kalau di sini yang utamanya kita punya pernyataan pertama, kedua, dan seterusnya sampai pernyataan ke K ini benar, ya kita asumsikan benar, maka kita harus buktikan pernyataan ke K plus 1 itu benar. Nah, kalau kedua pernyataan yang ini benar, berarti kita punya pernyataan yang benar untuk semua bilangan asli. Atau nih ya. Jadi bedanya apa? Bedanya kalau di sini, nah ini cukup diwakili oleh 1 dan 2 dengan
pernyataan basisnya. Kalau Ibu bilang istilahnya pernyataan basisnya. Nah, yang induksi kuat ini jadi kita harus punya kondisi benar itu dari pernyataan basis sampai ke pernyataan kekak. Yang asalnya cukup diwakili oleh 2, ini harus diwakili oleh sebanyak K. Nah, baru kita membuktikan satu pernyataan. Kita lihat contohnya ya. Nah, ini ada contohnya. Contoh untuk membuktikan induksi matematika. Ini buktikan jika untuk setiap n bilangan asli, jumlah kuadrat dari n bilangan asli pertama, yaitu ini, 1 kuadrat tambah 2 kuadrat, dan seterusnya sampai n kuadrat, itu sama dengan yang luas kanan ini. Nah, buktinya dengan induksi matematik, ya kita pakai langkah basisnya, yaitu untuk n sama dengan 1, kita peroleh ini 1 kuadrat itu sama dengan 1/6 dikali 1, 1 plus 1 kali 2 dikali 1 plus 1, atau sama dengan 1/6 dikali 2 dikali, ini 2 ya jumlahnya, yang ini jumlahnya 3. Nah, ini sama dengan 1. Jadi kita lihat yang paling kiri dan paling kanan sama, berarti ini benar. Kemudian asumsikan untuk n sama dengan K, benar bahwa ini 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat dan seterusnya sampai K kuadrat itu adalah 1/6 K, K plus 1, 2K plus 1. Nah, selanjutnya harus dibuktikan untuk n sama dengan K plus 1. Nah, yang harus dibuktikan untuk n K plus 1 itu adalah memenuhi kondisi ini. Jadi kita punya 1 kuadrat, 2 kuadrat ditambah dan seterusnya sampai K kuadrat, kemudian K plus 1 dikuadratkan. Nah, ini akan sama dengan nilainya berapa? Nah, ini nah, yang ini sampai sini ini kan udah ada di asumsi. Di asumsinya itu sama dengan ini. Sama dengan 1/6 K dikali K plus 1 dikali dengan 2K plus 1. Ini dari 1 kuadrat sampai K kuadrat. Yang kurang itu adalah ini suku terakhir. Ini sama dengan K plus 1 dikuadratkan. Nah, kita lihat tujuannya. Nah, tujuannya ini kan pernyataan ini yang atas itu harus, kalau ya kita mengintip dari sini, ini harus sama dengan 1/6 K plus 1, kemudian K plus 2 dikali 2K plus 3. Nah, ini tujuannya ya. Jadi persamaan yang luas kiri itu harus sama dengan itu. Yang luas kiri ini harus sama dengan yang warna biru ini. Nah, ini kita coba selesaikan. Ini di yang pertama itu ada K plus 1, yang kedua juga ada K plus 1. Jadi kita pakai distributif. Ini K plus 1-nya. Ini akan kita kali, ini sisanya, jadi 1/6 K dengan ini. Ini
1/6 K dikali K plus 1. K plus 1-nya udah, jadi tinggal 2K plus 1. Nah, itu terus ini terlalu banyak. Nah, terus yang sebelah kanannya ini tinggal K plus 1. Ya. Jadi kalau kita uraikan, ini kita akan punya K plus 1 dikali dengan ini. Ini jadi 1/6 dikali 2K kuadrat terus ditambah 1/6K ditambah K ditambah 1. Atau kita akan punya ini K plus 1 dikali 1/6. Ini 2K kuadrat ditambah, ini kita jumlahkan jadi 7/6 K ditambah 1. Nah, karena tujuannya ini, kita lihat K plus 1-nya udah ada ya di sini. Yang belum kita punya adalah 1/6 dan seterusnya. 1/6-nya kita keluarkan, jadi kita punya 1/6 kali K plus 1. Nah, ini jadi sisanya 2K kuadrat ditambah 7K ditambah 6. Ya, karena ini dibagi dengan 6, nanti hasilnya kita akan tetap punya 1. Terus yang ini kita faktorkan. Hasil faktornya itu 2K dengan K terus di sini ditambah 3 tambah 2. Nah, ini kita sudah peroleh bentuk yang sama. Ya, jadi sudah kita buktikan dia benar. Akibatnya ini P untuk K plus 1 itu adalah benar. Jadi PN ini kita anggap PN-nya ini ya. PN-nya ini adalah benar untuk setiap N bilangan asli. Nah, itu contoh yang B di buku Bartel. Terus ini ada contoh lain, contoh yang F masih dari buku Bartel. Ini misalkan kita punya R itu adalah bilangan asli, kemudian ini syaratnya R-nya tidak boleh sama dengan 1. Dan, R-nya tadi bukan bilangan asli, R-nya bilangan real. Dan di sini N-nya adalah bilangan asli. Maka kita peroleh ini. Ya. Dan kita perhatikan ini merupakan deret geometri. Deret geometri ya untuk, atau ini adalah jumlah parsial, jumlah N suku pertama dari deret geometri. Nah, kita akan buktikan. Buktinya sama ya, pakai langkah basis. Langkah basisnya untuk N sama dengan 1. Ini kita peroleh. Ini jadi 1 plus R. Nah, karena di sini tidak ada, berarti di sini tidak dituliskan maksudnya. Ini berarti R-nya pangkat 1. Ini sama dengan 1 min R 1 plus 1 bagi 1 min R. Ini sama dengan 1 min R kuadrat dibagi 1 min R. Ini yang pembilangnya kita faktorkan, ini jadi 1 min R dikali 1 plus R. Ya, 1 min R. Ini jadi sama dengan 1 plus R.
Ini ruas kiri sama dengan ruas paling kanan. Ini berarti langkah basisnya benar. Kemudian kita asumsikan benar untuk N sama dengan K. Ini yakni ini 1 plus R dan seterusnya sampai R pangkat K ini sama dengan 1 min R pangkat K plus 1 dibagi 1 min R. Nah, ini terus buktikan bahwa untuk N sama dengan plus 1 itu benar. Ya, jadi ini 1 plus R dan seterusnya tambah R pangkat K ditambah R pangkat K plus 1. Ini sama seperti tadi, jadi ini sampai suku ke R pangkat K itu sama dengan 1 min R. Di sini ya, sesuai dengan asumsinya. K plus 1 dibagi 1 min R. Nah, sisanya yang kurang itu adalah ini. Suku yang terakhir. Nah, ini kita samakan penyebutnya. Ini jadi R pangkat K plus 1 dikali 1 min R per 1 min R. Jadi ini sama dengan 1 min R pangkat K plus 1 bagi 1 min R ditambah, ini kita kalikan ya, R pangkat K plus 1 dikurangi R pangkat K plus 2. Ya, karena ini pangkat K plus 1 ditambah 1 jadi pangkat K plus 2. Ini 1 min R. Nah, karena penyebutnya udah sama, jadi bisa kita langsung operasikan ya. Yang ini saling inverse. Jadi hasilnya tinggal 1 min R pangkat K plus 2 per 1 min R. Dan itu sesuai dengan yang kita inginkan. Yang ini kita inginkan di sini ya. Ya, jadi P untuk K plus 1, ini kita anggap pernyataan ke N. Ini benar. Ya, akibatnya jadi PN ini benar untuk setiap N bilangan asli. Nah, itu contoh yang kedua. Terus lihat di sini contoh dari prinsip induksi kuat. Nah, ini contohnya ada di latihan 1.2 nomor 20. Ini ada bilangan ini XN, cara mendefinisikannya dengan ini, dengan iteratif. Ini jadi X1-nya 1, X2-nya 2, XN plus 2-nya sama dengan setengah dari XN ditambah XN plus 1. Nah, untuk setiap N. Yang diminta itu adalah ini ya. Jadi buktinya caranya sama, kita pakai langkah basisnya dulu. Langkah basisnya untuk P1. Jadi untuk N sama dengan 1, kita peroleh 1. Ya, satunya di sini ya. Yang harus kita PN-nya itu adalah yang ini. Ya, jadi kita punya X1, X1-nya sama dengan ini di soal 1. Ini nilainya ada di antara 1 sampai 2. Nah, karena kita pakai induksi kuat, jadi kita harus ya tadi dari 1 sampai K. Jadi karena dengan induksi kuat, jadi kita harus tunjukkan untuk setiap N sampai K. Ini tadi untuk 1 udah kita peroleh, untuk N sama dengan 2 kita peroleh X2-nya. Ini X2-nya sama dengan 2 dan nilainya ada di antara 1 dan 2. Kemudian untuk N-nya sama dengan 3, ini kita peroleh X3 itu adalah setengah dari 1 dan 2, atau kita punya 3/2. Ini nilainya ada di antara
1 dan 2. Ya, dan seterusnya. Nah, ini harus ditunjukkan di ini harus ditunjukkan untuk N sama dengan K plus 1. Ini kan setengah dari XK ditambah XK min 1. Ya, seperti ini. Ini kalau kita tuliskan, jadi kita punya N untuk K. Ini ya, ada 2 nilai. Ini kita yang ini dulu, K min 1. Ini karena induksi kuat berarti XK min 1. Itu kita langsung saja ya. Min 1 itu ada di antara 1 dan 2. Nah, untuk N sama dengan K, ini juga ini ada di antara 1 dan 2. Nah, ini kan yang harus ditunjukkan, yang ini kan ada di mana gitu ya. Nah, ini kita pakai 2 urutan yang sebelumnya. Ini kita tuliskan ulang, XK min 1 itu ada di antara 1 dan 2, begitu juga XK ini ada di antara 1 dan 2. Nah, karena kedua urutan ini mempunyai ya urutannya sama, ada di antara 1 dan 2, jadi bisa kita jumlahkan. Ini 2, ya ini bisa kita jumlahkan karena dia ini ya urutannya arahnya sama. Nah, ini sama dengan XK ditambah XK min 1. Ini akan kurang dari ini, jumlahnya adalah 4, kemudian kita kali dengan bilangan positif, yaitu setengah. Bilangan positif, jadi urutannya tidak berubah. Ini jadi 1 kurang dari setengah XK ditambah XK min 1. Ini kurang dari 2. Dan ini nilai yang di tengah ini sama dengan X dari K plus 1. Ya, yang ini. Nah, ini kita sudah tunjukkan benar. Nah, dengan ini prinsip induksi kuat, jadi pernyataan ke N itu adalah benar. Ya, untuk setiap N bilangan asli. Nah, materi hari ini Ibu cukupkan sampai sini aja. Ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu tutup kelasnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak.